Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengupas mengenai Gibran. Nah, di debat kemarin kita sudah lihat Gibran itu menunjukkan kualitasnya. Yang ekspektasi publik itu segini, ternyata segini men, ya kan? Tinggi ternyata, bagus daripada apa yang diperkirakan publik gitu loh. Dan itu sesuai dengan video saya sebelum-sebelumnya yang berjudul Hati-hati dengan Gibran. Siapa yang perlu berhati-hati? Ya Pak Mahfud dan Caimin. Karena bisa saja Gibran itu memberikan kejutan ketika debat cawapres gitulah. Nah, yang saya perhatikan, Gibran itu ketika menjawab pertanyaan panelis itu straight to the point. Poinnya dapat. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Luar biasa. Saya sampai berpikir, loh, ini anak ini teliti sekali. Mas calon wakil presiden ini teliti sekali. Saya catat apa pertanyaannya, ya kan? Catatan saya dijawab Gibran gitu loh. Jadi saya kemarin itu mencatat ada 6 pertanyaan dari panelis, ya kan? Saya catat kata kuncinya. Pertanyaan pertama mengenai kebocoran data. Pertanyaan kedua, UMKM naik kelas. Pertanyaan ketiga, infrastruktur fisik atau SDM dan SDM mungkin ya. Kata kuncinya itu. Lalu pertanyaan keempat, masalah perkotaan, sampah dan lingkungan kumuh. Lalu pertanyaan kelima, infrastruktur sosial tanpa membebani APBD. Lalu pertanyaan keenam, meningkatkan ekspor dan defisit perdagangan. Semua kata kunci yang saya catat itu dikupas oleh Gibran, ya. Jadi makanya saya kaget loh. On point lagi, selalu on point gitu loh. Jadi saya itu sampai kagum ketika menjawab pertanyaan panelis. Nah, ketika head to head, ini yang bikin saya kaget. Kok nggak on point? Ya kan? Ini yang bikin saya kaget. Pertanyaan panelis semua on point. Sesuai dengan apa yang ditanyakan. Tapi ketika head to head, yang pertama itu dengan Gibran dengan Pak Mahfud dengan Caimin, yang ketiga Caimin dengan Gibran. Jawabannya itu nggak on point. Ya. Lalu head to head kedua, Pak Mahfud Gibran, Caimin dan Pak Mahfud, Gibran dan Caimin. Jawabannya nggak on point. Bahkan di dalam head to head, pertanyaan Gibran itu justru menurut saya tidak berkualitas. Karena apa? Bahas carbon capture and storage, tentang regulasi. Dijawab tentang regulasi nggak terima. Pengennya Gibran itu yang bahas carbon capture and storage gitu loh. Lalu pertanyaan kedua Gibran mengenai itu SGIE yang harusnya pengucapannya SGIE, ya kan? Singkatan bahasa Inggris dipakai bahasa Indonesia. Nah, ini pertanyaannya tidak bermutu sebenarnya. Selama kita tahu apa itu SGIE, SGIE, itu pasti mudah dijawab dan Caimin bisa menjawab itu gitu loh. Terus mengenai carbon capture and storage juga Pak Mahfud juga bisa menjawab itu gitu. Malah pertanyaan Gibran itu di head to head itu menurut saya nggak berkualitas karena berkutat kepada definisi, ya kan, berkutat pada arti gitu loh. Nah ini nggak berkualitas dan jawabannya nggak on point. Bisa dicek sendiri apa mengenai pertanyaan Caimin, tips and trick nggak on point. Persentase yang ditanyakan Pak Mahfud nggak on point juga gitu loh. Jadi ada perbedaan antara Gibran yang menjawab pertanyaan panelis dan Gibran yang head to head. Perbedaannya sangat jauh. Nah, di netizen sendiri itu sampai curiga. Loh, pertanyaan panelis lancar, kok head to head kok seperti itu? Nah, komentar-komentar yang saya baca termasuk di TikTok, lalu di YouTube saya sendiri itu banyak yang berkomentar ini sepertinya soalnya bocor gitu. Nah,
Apakah benar soal dari KPU yang dibuat panelis itu bocor ke Gibran? Nah, ini kan sebuah pertanyaan. Ya, nggak ada yang tahu. Saya sendiri juga tidak tahu, gitu ya. Nah, jadi saya nggak mau suudon. Nanti saya dikira anti Prabowo Gibran, gitu kan. Saya sudah menyatakan diri sebagai pihak netral, ya kan. Jadi ya ada bocor ataupun ada bocor ataupun enggak, ya sebenarnya saya nggak terlalu ngurus gitu loh, ya. Jadi ya terserah mau bocor mau enggak, terserah. Faktanya saya nggak tahu, netizen juga tidak tahu. Jadi daripada berpikir masalah bocor atau tidaknya, ya mending kita lebih konsentrasi terhadap debat mendatang, apakah akan seru atau tidak, dan apakah pilihan kita bisa berpindah atau tidak, seperti itu. Saya tetap menyatakan diri sebagai pihak netral dan menilai saja. Ya, saya bahas ini ya berdasarkan pengamatan saya gitu loh. Jadi kalian kalau mikir saya anti Gibran, enggak. Dilihat saja di postingan saya di komunitas YouTube saya, itu ada polling. Saya netral, agak netral, pro ini, pro ini, pro ini atau gimana. Nah, itu ada pollingnya dan jawabannya bervariasi. Maka saya bisa sedikit bangga. Oh, kalau jawabannya bervariasi berarti saya sudah cukup adil dalam membahas ketiga paslon ini, seperti itu ya. Oke teman-teman, itu yang ingin saya bahas. Semoga bermanfaat. Tidak usah suudon. Ya, kita lihat apakah di debat cawapres kedua nanti, kan masih ada debat cawapres satu lagi kalau nggak salah ya. Apakah Gibran nanti akan sama seperti ini, kuat di pertanyaan panelis, tapi lemah di head to head? Ya, lihat aja nanti. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.